Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Cara Deswita. Di sini saya akan mempresentasikan materi puisi. 1. Pengertian menurut Pala Ali Herman Jewatio, puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang didapatkan dipersingkat dan diberi rima dengan bunyi yang padu dan pemikiran kata-kata imajinatif. Suroto, puisi adalah karangan yang singkat, padat, dan pekat. Walt Whittington, puisi adalah ekspresi konkret yang bersifat artistik dari pikiran manusia dalam bahasa emosional dan berirama. 2. Pengertian atau kesimpulan. Puisi adalah salah satu genre sastra yang menggunakan kata-kata yang estetik dan berirama menggunakan kata-kata indah. Ini bertujuan untuk membangun makna yang berbeda atau menggantikan makna asli sebuah kata. Ketiga, unsur pembentukan puisi. 1. Majas dan irama. 2. Penggunaan kata-kata konotasi. 3. Kata-kata berlambang. Dan yang terakhir 4. Pengimajinasian dalam puisi. Yang kelima, ciri-ciri puisi. 1. Bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. 3. Puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang terakhir, puisi lebih menggunakan sejak syair atau pola pantun khususnya pada puisi lama. 5. Struktur batin puisi. 1. Tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Tema biasanya tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Tema yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin atau juga berupa respon penyair terhadap kenyataan sosial budaya. 2. Noda dan suasana mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca nada dibagi 5 macam, yaitu 1. Melankolik, rendah, pelan, dan mendalam. Yang kedua, romantik, rendah atau tinggi dan adanya perasaan senang. 3. Patriotik, tinggi dan lantang. 4. Sinis, rendah, pelan, dan sinis. 5. Protes, tinggi dan memperlihatkan suatu penolakan. Dan yang ketiga, rasa adalah sesuatu yang sedang dirasakan, misalnya saat merasakan sedih, maka puisi kalian perlu diberikan sentuhan dua kesedihan. Rasa biasanya dipengaruhi latar belakang sosial dan psikologis penyair. 4. Amanat atau tujuan merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisinya kepada para pembaca. Pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi tersebut. Struktur fisik puisi. 1. Tipografi atau bentuk format puisi. Dalam tipografi ini kita dapat melihat pengaturan baris batas tepi, keras kanan kiri, atas dan bawah, serta pemilihan jenis huruf yang digunakan penyairnya. Tipografi ini berpengaruh pada pemaknaan dari isi puisi. Diksi merupakan pemilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya yang dimaksudkan untuk mendapatkan efek sesuai dengan keinginan yang penyair tersebut. Diksi ini sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. 3. Imaji atau ceritaan merupakan kata atau susunan kata-kata mengungkapkan pengalaman indrawi pembaca saat membaca puisi, sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, mengalami hal-hal yang terdapat dalam sebuah puisi. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji penglihatan atau visual, imaji pendengaran atau suara, dan imaji sentuh atau taktil. Majas merupakan pemakaian bahasa dengan melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata dapat memiliki banyak makna. Contoh majas yaitu metafora, personifikasi, dan lain-lain. Jenis-jenis puisi. A. Puisi lama merupakan puisi yang dibuat sebelum abad ke-20 dan terikat pada beberapa. Jenis puisi lama tersebut adalah 1. Mantra, ucapan kata-kata yang dipercaya dapat mendatangkan kekuatan magis. 2. Pantun, puisi lama yang terdiri dari 4 lirik dan dengan rima berakhiran ABAB. Pantun dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu pantun anak-anak, teka-teki, orang tua, pantun remaja, dan pantun 3. Saloka, pantun berkait yang berasal dari Melayu klasik. Saloka biasanya berisi mengenai pepatah. 4. Gurindam, puisi lama yang terdiri dari 2 bait yang tiap baitnya terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama. Kasmina, puisi lama terbentuk seperti prosa dengan lebih pendek dari pantun. 6.
talibun, puisi lama berupa pantun yang memiliki lebih dari 4 baris dengan rima ABC. Tujuan puisi untuk mengekspresikan isi hatinya, hal yang membuat dirinya bimbang yang tidak bisa ia disampaikan hanya dengan lisan sebagai media untuk mengkritik kehidupan sosial. Langkah-langkah membuat puisi: 1. Menentukan gaya puisi, 2. Menentukan tema dan judul puisi, 3. Membayangkan suasana, 4. Menggunakan gaya bahasa, 5. Kembangkan puisi seindah mungkin, dan yang terakhir menulis puisi. Keindahan kebahasaan puisi: 1. Pemadataan bahasa, 2. Pemilihan kata khas, 3. Kata konkret, 4. Pengimajian, 5. Irama, dan yang terakhir 6. Tipe wajib. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.